Shalom semuanya. Selamat datang kepada semua yang telah hadir Christian Leaders Fellowship sesi untuk kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini memang agak berbeda dari kitab-kitab yang lain. Ini memulai seperti esai dan berlanjut seperti khotbah dan mengakhiri seperti yang surat. Dan lalu di mana saja kita memasukinya, kita dapat menemukan Yesus Kristus berada di dalamnya. Jadi, kita boleh dapat ini adalah firman Tuhan yang penuh dengan Yesus Kristus. Itu memakai contoh dari Perjanjian Lama lebih 100 kali, dan khususnya yang lebih banyak pakai imamat. Dan ini boleh berkata imamat yang di Perjanjian Baru. Dan di dalamnya ada yang 13 kali yang berkata ini lebih baik atau lebih banyak. Artinya apa? Itu membandingkan dengan yang lain. Yang pertama membandingkan dengan para malaikat, dan kedua pasal 2 dan 3 dan membandingkan dengan Musa, dan lalu membandingkan bersama dengan imam-imam besar, lalu membandingkan dengan persembahan korban di bumi ini dan persembahan korban untuk selamanya. Lalu itu selalu memperpentingkan persembahan korban dari Yesus Kristus adalah paling bagus. Dan lalu kira-kira 9 kali ternyata 1 kali. Untuk selamanya 1 kali. Dengan kata-kata demikian juga pun kita dapat membayangkan tentang apa isinya, kan? Sebelumnya harus berulang-ulang melakukan sesuatu di dulu. Dan di Perjanjian Lama, persembahan korban di Perjanjian Lama itu harus berulang-ulang. Dan dengan ini yang berkata Yesus datang untuk 1 kali untuk menyelesaikan semuanya. Lalu ke-15 kalinya ternyata langit atau surga dengan begitu menanam harapan kepada kerajaan surga. Tetapi apa yang menarik daripada itu adalah masih sampai sekarang masih belum tentu siapakah yang penulis kitab Ibrani. Ada yang berkata Paulus, ada yang berkata Barnabas, dan ada yang suka berkata Apollo atau yang Gamaliel. Ada banyak yang pendapat tentangnya. Tetapi sekarang masih belum tentu siapa yang penulis sesungguhnya. Hanya katanya Tuhan saja yang tahu. Dan siapakah yang penerima surat ini? Adalah memang orang-orang yang diselamatkan, orang-orang Ibrani. Dan kenapa ini ditulis kepadanya? Karena mereka sekarang bergoyang-goyang. Di pasal kedua berkata mereka lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena mereka semua keluar dari keagamaan Yahudi, dan dari sana mereka terus berusaha melayani bagi Tuhan. Selalu mempersembahkan korban
karena dosa dan berbuat dosa lagi dan mengulangi mempersembahkan korban sekali lagi. Ini apa cara hidup mereka sebelumnya. Dan setelah itu mereka dengar firman Tuhan dan Injil Yesus Kristus. Lalu mereka dapat mengetahui tentang hidup yang kekal dan pengampunan dosa untuk selamanya. Itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat berharga dan bersyukur dan penuh hatinya. Dan persekutuan yang hangat dan panas memulai muncul di dalamnya. Tetapi penganiayaan memulai kepada mereka. Jadi agama Yahudi mereka sangat-sangat marah. Apa maksudmu? Kalau gitu apakah kita semua bersalah? Apakah kalian saja yang benar? Inilah kehidupan rohani yang kami sudah mempercayai ribuan tahun. Dan kamulah yang bersalah. Dan Yesus dia adalah kepala dari orang-orang sesat. Dengan begitu, penganiayaan dimulai kepada mereka. Lalu, oleh sebabnya Karsias dari Roma, dia mau mengangkat diri sebagai raja sama Allah. Akhirnya penganiayaan dimulai dari Roma. Lalu hati mereka mulai goncang-goncang. Dengan begitu, sebagiannya mereka terbalik kepada agama Yahudi juga. Dan mereka masih tergoyang, masih begitu. Jadi, yang penulis yang mulia itu, dia menulis kitab dan surat kepada Ibrani. Ya, kepada jemaat-jemaat Ibrani, Injil yang kamu terima itu, apakah kamu tahu apa artinya itu? Itulah Injil dan kesempatan yang besar sekali. Itu bukan persembahan korban karena kambing domba, lembu jantan. Tetapi inilah Injil yang menyelamatkan kita oleh darah Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Jadi kenapa kau menganggap sepi Injil ini? Menganggap rendah tentang Injil ini? Jadi inilah kayak tujuan kenapa Tuhan menulis kitab Ibrani, surat Ibrani. Memang dalam satu sesi ini tidak lengkap, tidak bisa menyampaikan semuanya tentang kitab Ibrani. Tapi mau sampaikan Yesus yang menyempurnakan kita. Nah, sekarang mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 9 dulu. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya yang berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, kita baca sampai 14. Di sini katanya apa? Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi ayat 9 ini berkata, yang penulis Ibrani membandingkan yang pertama dan yang kedua. Lalu yang membandingkan seperti yang ciptaan baru dan yang lama, seperti 2 Korintus pasal 5 ini. Dan apa artinya yang pertama?
Dan pengusahaan diri untuk tidak melakukan yang jahat dan dibenarkan dan masuk kerajaan surga. Jadi mereka mengandal perbuatan diri sendiri dan ingin mau masuk kerajaan surga. Inilah dapat berkata yang pertama. Dan yang kedua ini berarti tentang kasih karunia. Sejak kecil saya ikut dan percaya di agama Buddha. Selama saya berusia 17 tahun, saya percaya agama Buddha. Dan permasalahan yang utama untuknya itu juga tentang dosa. Karena saya sungguh ingin membebaskan diri dari dosa. Kemungkinan jika saya melakukan kehidupan yang baik-baik, keinginan yang jahat itu pun akan tercabut kiranya. Tetapi itu tidak akan terjadi, kan? Di dalam kitab ada 350 hukumnya menurut kitab Buddha, dan saya mau kejar dan berusaha untuk melakukannya. Tetapi semakin banyak saya membaca dan mengingat tentang kitab-kitab dari kebudayaan dan agama Buddha, kelihatannya baik, terasa bagus, tapi setelah saya pulang ke rumah, perasaan-perasaan sama pikiran-pikiran tentang yang jahat terus berjalan mulai di dalam hatiku. Kelihatannya apa? Kehidupan-kehidupan yang kontradiksi, kan? Artinya kehidupanku tidak hanya satu arah tapi dua arah begitu. Jika saya ke kuil, kelihatannya agak bagus dan indah. Tetapi setelah balik ke rumah dan ke sekolah tetap sama dengan yang lain. Dan dulu keinginan nafsu dan keinginan untuk barang-barangan tetap berada di dalam hatiku. Sungguh mau hidup kudus dan suci, tapi kenapa hal ini tidak terjadi? Jadi saya tidak lanjut pada saat berusia 17 tahun. Ya, dengan ini saya tidak akan berhasil, kiraku. Setelah itu, ya memang saya hidup apa saja yang kau ingini. Setelah saya selesai jangka waktu wajib militer, ada sebuah kasus terjadi bahwa saya kena tuberkulosis yang berat. Memang sekarang obat-obatannya cukup baik, jadi jika ada yang kena tuberkulosis sekarang tidak banyak khawatir. Tapi waktu saya masih kecil, banyak yang mati karena tuberkulosis, masih belum ada obat yang baik-baik. Jadi dalam hatiku juga saya terasa syok. Artinya apa? Saya tidak mempunyai daya untuk mengalahkan penyakit-penyakit yang tersebut. Pada saat saya terasa darurat, ya secara otomatis mencari sesuatu. Ya, siapa saja datang tolong selamatkan aku. Jika engkau selamatkan aku akan percaya kepadamu. Kiranya saya begitu. Ya, kepada tujuan tahu, tapi saya ingin meminta kepadanya. Dengan begitu, itu menjadi kesempatan. Akhir-akhirnya menemukan itu salah diperiksakan dari dokter. Ternyata aku tetap sehat, tetapi periksanya sudah bersalah. Dia kasih tahu hasil dari orang lain kepadaku. Memang saya terasa syok banyak sekali, tetapi saya merasa syukur dan berterima kasih karena saya bukan yang penyakit tuberkulosis. Lalu saya berpikir ulang tentang kehidupan rohani. Ya, ini hanya terjadi sebuah kasus yang lucu, tetapi jika hal ini sungguh terjadi bagimu, bagaimana kamu hidup? Saya tanyakan diri sendiri. Dengan begitu, saya menuju ke gereja.
Lalu saya berusaha sungguh-sungguhnya untuk kehidupan rohani. Tetapi memang saya masih waktu itu juga berusaha untuk tidak berbuat dosa dan sudah belajar 10 hukum dan 613 hukum Taurat yang lain-lain juga. Tetapi tentang dosa saya masih belum yakin, masih belum puas. Ya, saya percaya Yesus, tapi apakah ditanyain apakah kau sudah punya iman masuk kerajaan surga? Aduh, masih belum bisa menjawab dengan keberanian. Artinya apa? Saya tidak bisa berkata aku bisa masuk kerajaan surga. Karena aku sendiri tahu diri sendiri baik-baik kan? Bagaimana? Mungkin saya dapat berbohong begitu. Jadi itu menjadi tengkar kesulitan di dalam hatiku. Seterusnya, pada saat saya berusia 30 tahun, seorang teman mengunjungi ke saya. Waktu itu, ya, hatiku terlelah dan mau memutuskan tidak mau lanjut kehidupan rohani dalam kekristenan juga. Tapi waktu itu saya terdengar ada hal yang syok lagi, bahwa katanya tidak sama sekali ada yang masuk ke dalam surga karena tidak pernah berbuat dosa. Artinya, kamu tidak dapat mengalahkan kuasa dosa. Kita semua sudah ditahan dan diserahkan kepada dosa. Seperti Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Jadi dengan cara itu tidak akan berhasil kamu, ini maksudnya. Jadi dengan itu dia berkata tentang hukum Taurat kepada saya. Ya, hukum Taurat ini bukan Tuhan memberikan untuk kamu harus melakukannya dan menjaganya. Roma 3 ayat 19 berkata, kepada mereka yang berada di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Untuk apa? Kepada mereka yang jahat, kotor, bagaimana mungkin mereka dapat menjaga hukum yang kudus dari Tuhan ini? Maksudnya. Jadi ayat 20, mereka nggak tahu apa fungsinya, maksudnya tentang hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk apa? Orang mengenal dosa. Jadi menemukan dirimu sendiri dan menemukan diri kamu tidak akan berhasil dengan cara dirimu sendiri. Itulah fungsinya hukum Taurat. Jadi sebelum saya ikut agama Buddha, saya sudah sadar aku sendiri tidak bisa berhasil. Dan setelah saya masuk ke Kristen, saya menemukan aku adalah orang-orang yang jahat sekali, penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan terus saya membaca Alkitab, ada beberapa yang saya kurang tahu adalah Roma 3 ayat 20, katanya sebab hukum Taurat ini adalah untuk orang mengenal dosa. Kalau begitu, apa yang kita harus melakukannya? Ayat 21, tanpa hukum Taurat ada kebenaran Allah telah dinyatakan. Maksudnya, sudah cara berbeda dari hukum Taurat ada kebenaran Allah. Dulu saya hanya sungguh berusaha untuk tidak berbuat dosa di bawah hukum Taurat. Tetapi Alkitab berkata, ya, Tuhan telah siapkan jalan berbeda dari hukum Taurat itu. Jadi ini jalannya apa? Caranya apa? Ya, karena yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus itu. Percaya apa yang Yesus melakukan semuanya dan kita terima saja. Jadi, waktu itu saya terasa syukur sekali. Ya, pasti inilah caranya Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin memberi hukuman yang tidak bisa menjaganya. Itu tidak maksudnya Tuhan. Tetapi dengan tujuan ini Tuhan kasih hukum Taurat kepada kita manusia.
Sungguh-sungguh saya terasa syukur bagi Tuhan. Jadi Roma 4 ayat 5 berkata, tetapi kalau ada orang banyak tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Yang tidak kerja tetapi percaya kepada yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran ini. Jadi di sini bilang apa? Ini tidak sama sekali berkata tentang perbuatan atau pengusahaan kita, ya kan? Dan hanya cerita tentang siapa? Hanya kepada orang yang membenarkan orang-orang yang durhaka, yaitu Tuhan. Bagaimana Tuhan membenarkan kepada yang durhaka, yang jahat? Karena Tuhan telah menanggung, Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa manusia, dosa dunia. Jika seseorang percaya itu, dia sudah diperhitungkan orang benar. Jadi, betapa simpelnya ini, ya kan? Betapa cepatnya ini. Betapa sempurna ini. Jadi, tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan diri. Jadi ini semua dijadikan dan digenapkan oleh Tuhan Yesus saja. Akhirnya kita hanya percaya terima. Betapa simple, gampang sekali ini kan. Jadi sungguh-sungguh itulah cara bagaimana saya menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu saya memberi kesaksian ini kepada banyak orang. Ya memang tidak ada banyak yang mau terima. Dan mereka bertanya, apa kamu tidak berbuat dosa lagi? Kalau begitu, apa mereka yang berkata mereka punya dosa, mereka semua bersalah, itu maksudmu? Bagaimana pendapatmu? Dan jemaat-jemaatan Ibrani dan kepada kita-kita yang mempunyai banyak dosa memang ciri-cirinya tetap sama, ya kan? Jadi, kepada orang-orang Yahudi yang berusaha melakukan hukum Taurat, dari pandangannya, mereka tidak bisa mengerti tentang jemaat Ibrani. Tidak bisa diterima dan mengertinya. Bagaimana mungkin secepat mungkin begitu terima keselamatan Tuhan? Bagaimana simpelnya untuk terima kebenarannya? Karena mereka dan Anda berpikir dan menghitung perbuatanmu jadi susah dipahami dan dimengerti. Tetapi jika kita hanya percaya apa yang dihasilkan oleh Yesus, apa masalahnya, apa konfliknya. Jadi, orang-orang Yahudi, mereka sudah berposisi untuk bertanggung jawab firman Tuhan. Dan apa yang mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain adalah ini, hanya menjaga firman Tuhan dan menulisnya. Itu saja. Tetapi, walaupun mereka sudah pegang firman Tuhan, tapi hati mereka tidak sama sekali terhubung dengan Tuhan yang membawa firman kepada mereka. Jadi kitab suci di Yohanes pasal 5, 39 berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Apa? Kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi sungguh Yesus telah datang, tapi mereka masih menunggu Mesias akan datang. Dan mereka hanya dan tetap dan masih menunggu Mesias yang akan datang. Dengan begitu, mereka terus meminta ampun, tolong ampunilah dosa kita. Mereka tetap berada kondisi hati yang tersebut itu. Karena mereka tidak terhubung dengan Injil Yesus yang sebenarnya. Di dalam kitab Taurat, di Imamat, berkata bagaimana kita menghapus dosa kita sendiri.
harus ada korban, ya kan? Korban persembahan. Biasanya kambing atau domba. Dan lalu harus terhubung kambing atau domba dengan orang-orang yang membuat kejahatan. Imamat 16 dan 21 berkata, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan dan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan yang orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Ini bagaimana caranya orang-orang berdosa terhubung dengan korban. Dengan apa ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya di padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Lalu menyampaikan ini dan cerita tentang kambing Azazel. Nah, dosa-dosa ini dipindahkan kepada korban melalui meletak tangan. Itu maksudnya, ya kan? Dan setelah saya dengar firman Tuhan tentang Injil Yesus, semua cerita ini terhubung dengan satu dengan yang lain. Lalu, apa yang itu terhubung dengan perjanjian baru adalah siapa bermaksud kambing itu, domba itu? Di Matius pasal 3 ayat 13 berkata, jadi Yohanes Pembaptis memberi baptisan kepada Yesus. Katanya, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus datang meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes berkata, bagaimana mungkin saya memberi baptis? Ya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku, katanya. Tapi Yesus berkata pada ayat ke-15 bahwa, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi saudara, katanya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa maksudnya ini? Kamu memberi baptis bagiku dan aku menerima baptis daripadamu. Dan dengan itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan untuk menggenapkan seluruh kehendaknya dan kebenarannya, dosanya harus dikeluarkan, dihapuskan, ya kan? Yohanes Pembaptis adalah anak dari imam besar. Dan hak sebagai imam besar akan diturun kepadanya. Dan dia adalah posisi sebagai imam besar pada zamannya itu. Katanya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Dia adalah seorang perwakilan kemanusiaan. Dan dia memberi baptis kepada anak dari Tuhan yang datang di dunia ini. Dan Yesus berkata, dengan ini sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yohanes pun menurutinya memberi baptisan kepada Yesus. Nah, setelah itu keluar dari airnya, katanya sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan lihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan itu Tuhan Yesus mengelilingi dan berkata, kamu telah diampuni dosamu telah diampuni, sudah dihapuskan, begitu. Pada saat Tuhan berkata kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni, dia berkata. Dan juga kepada perempuan tangkap dalam perzinahan, ia berkata, aku pun tidak menghukum engkau.
Dengan begitu, Tuhan Yesus menuju kepada kayu salib. Dan di sana dia terpaku dan terpukul, terluka, lalu menumpah darah, akhirnya dia mati di atas kayu salib. Lalu akhir-akhirnya Yesus berkata, "Sudah selesai." Setelah itu, Yesus mati. Nah, dia selesaikan apa? Menggenapkan untuk apa? Apa yang kekurangan kepada kita manusia? Memang, Tuhan ingin mau satu dengan manusia, akhirnya dia menciptakan kita. Mau bersekutu dengan kita, jadi menciptakan kita manusia. Tetapi, pada saat hari ke-7 Tuhan menjadikan manusia, lalu dia istirahat. Dia masuk ke dalam istirahat. Memang Tuhan tidak mempunyai tubuh seperti kita, kan? Dia tidak terlelah, tercapek. Tetapi, kenapa dia harus masuk ke dalam istirahat? Karena dia tidak sama sekali pekerjaan-pekerjaan tersisanya, jadi semuanya dihentikan. Hentikan kerjanya, semuanya selesai. Ini berarti apa? Penciptaan yang sempurna dari Tuhan. Tetapi, yang kesempurnaan itu dipatahkan karena manusia berbuat dosa. Setelah itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, orang-orang menjadi hamba dari dosa. Mereka hamba dari tubuh dan daging. Dan mereka sudah menjadi daging. Untuk mengembalikan kondisi kita menjadi daging kepada Tuhan, harus Yesus datang. Lalu Yesus berkata, "Sudah selesai." Karena dia sudah menggenapkan semuanya. Lalu, seperti yang tadi kita baca, Ibrani pasal 10, katanya, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Apa arti yang pertama ini? Artinya persembahan kurban karena dosa menurut hukum Taurat. Di Ibrani pasal 10 atau hukum Taurat ini berkata dua macam. Ada yang ketentuan sama, atau yang satu lagi adalah tentang persembahan kurban karena dosa. Dan untuk mereka tidak menjaga perintahnya, jadi berbuat dosa. Untuk menghapus dosa itu, mengampuni dosa itu, butuh mempersembahkan kurban karena penghapus dosa. Oleh sebab itu, yang pertama telah menegakkan. Artinya, melalui hukum Taurat tidak akan berhasil. Itu tidak berarti tidak ada kekurangan bagi hukum Taurat, tetapi ini fungsinya, ini tujuannya tentang kedatangan hukum Taurat. Itu dapat memberi pengetahuan tentang dosa, sadarkan mereka tentang dosa, tetapi tidak dapat menghapuskan dosa mereka. Jadi, kedua yang baru ini harus datang. Artinya, Yesus datang akhir-akhirnya, lalu inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini apa yang kita berkata. Nah, setelah itu, 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Tuhan telah menyempurnakan, menguduskan. Seperti ayat 14 berkata juga, kan? Sekali lagi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, Tuhan Yesus tujuannya adalah kesempurnaan. Dia mau
menyempurnakan kita. Tidak sama sekali ada cacat, tidak sama sekali ada kekurangan. Biar kita menjadi satu dengan Tuhan. Tidak sama sekali ada kekurangan untuk kita menjadi satu bagi Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dan kehendak Yesus. Kenapa jemaat-jemaat Ibrani mereka goncang, merasa susah sekali? Karena seperti orang-orang Kristen, kenapa kita menggoncang daripada keinginan-keinginan? Karena masih kurang tahu betapa besarnya dan betapa harganya tinggi Injil ini. Jadi saudara, apakah Tuhan Yesus sendiri menerima penganiayaan? Ya, Mazmur 7 pasal 7 ini berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ya, berkata kepadaku, anakku, engkau telah aku peranakan pada hari ini. Katanya, engkau telah aku peranakan pada hari ini. Katanya Tuhan kepada Yesus, aku memperanakanmu pada hari ini. Mungkin kita hanya membaca sederhana tanpa perasaan, tetapi di sini kita jarang berpikir, ya, sakit, penyakit, kesulitan untuk siapa yang melahirkan. Tuhan harus mengutus anaknya tunggal di dunia ini, kan? Dia harus melahirkan, memperanakan dia. Artinya apa? Sakit untuk kelahiran tetap ada kepadanya juga. Sakit penyakit, perasaan sakit untuk kelahiran tetap ada di dalam hatinya Tuhan. Jika kita berpikir Tuhan Yesus menerima begitu besar penganiayaan dan penderitaan dan mati di atas kayu salib, ya makin susah, sulit, sakit hati Tuhan kita. Artinya, sakit penderitaan dalam hati Tuhan dapat mengampuni kita dari dosanya. Untuk menyucikan kita, Tuhan pun mempersembahkan dan Tuhan Yesus pun dipersembahkan. Akhir-akhirnya berkata, Tuhan Yesus, dia menolak anggur tercampur mur karena dia sendiri mau menerima semua penderitaan kepada tubuhnya. Dengan begitu, dia telah menanggung semua dosa kita dengan sempurna. Tetapi apa dosanya masih tertinggal bagi kita? Dia telah menggenapkan semua pengampunan dan keselamatan. Ya memang jika kita memandang diri kita masih ada dosa, tetapi dalam pandangannya Tuhan kita tidak lagi punya dosa. Artinya apa? Kita sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan. Setelah saya dengar firman Tuhan tentang Injil ini, saya terasa syukur sekali. Dan dengan membawa Injil ini, saya menjadi misionari lebih 27 tahun. Nah, jadi saya pun butuh surat kitab Ibrani ini. Saya juga menerima banyak penderitaan dan penganiayaan. Terkadang tergoncang juga. Tetapi semakin banyak saya membaca kitab Ibrani, saya dapat menjaga hatiku. Dan lalu saya dapat memberi konsultan kepada jemaat-jemaat yang tergoncang tentang kitab Ibrani. Karena di dalamnya ada banyak dan semuanya. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan Injil Yesus. Dan setelah terima banyak penganiayaan, ada beberapa yang ingin mau balik di zaman yang lalu, yang terdahulu.
seperti orang-orang Ibrani dan jemaat-jemaat saat ini tetap salah kan? Ya, memang semuanya tahu Injil Yesus ini adalah indah dan bagus dan sudah tahu ini adalah kebenaran Allah. Tetapi jika mereka menerima penganiayaan dan kesulitan dan pencobaan, mereka tergoncang. Jadi, kitab Ibrani terus berkata tentang pengampunan dan pertumbuhan dan penghasilan. Selengkapnya, kitab Ibrani dapat berkata sepenuhnya kepada kita. Jadi, cuma bagaimana mungkin kita terbalik kepada perbuatan. Katanya, hukum Taurat ini adalah penuntun bagi Kristus. Dia hanya mengantar orang-orang kepada Yesus saja. Dengan itu, Ibrani 8 ayat 7 juga berkata, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya, kalau hukum Taurat adalah sempurna, tidak perlu Yesus datang. Itu tidak berarti hukum Taurat ada masalah, tapi kita tidak bisa menjaga hukum Taurat dengan sempurna dengan daging kita punya ini. Hukum Taurat ini tidak berfungsi untuk menghapus dosa, hanya memberi kenalan tentang dosa. Jadi akhir-akhirnya mengantar kita harus menerima kebenaran dari Yesus Kristus. Lalu Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apakah Tuhan Yesus ada kekurangan baginya? Apakah dia harus menerima banyak penganiayaan akhir-akhirnya menjadi kudus dan sempurna? Itu tidak berarti begitu kan? Tuhan Yesus memang dia sendiri sempurna karena dia anak Tuhan. Tetapi untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan dibutuh penderitaan. Jadi setelah itu menjadi sempurna. Pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, katanya dia apa? Sudah selesai. Dan setelah semua penderitaan, kesulitan dia terima sempurna, dia pun terasa sulit dan susah. Dia mau menghindarinya. Tetapi katanya apa? Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lalu, ia sudah mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua yang taat kepadanya. Jadi dengan itu Tuhan telah menyempurnakan kita dan menguduskan kita. Jadi dengan begitu di kitab Ibrani pasal 10 juga, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi sekarang ini apa yang Tuhan kasih tahu bagi kita? Bagaimana cara hidup kita mulai sekarang ini? Kita tidak lagi hidup menurut daging. Ya, karena kamu melihat dirimu dengan matamu, akhirnya mata dagingmu jadi kiranya masih ada dosa. Tapi jika kita melihat diri dengan matanya roh, jiwa dari Tuhan, kita semuanya sudah dibenarkan. Jadi jangan hidup dengan hukum Taurat yang pertama itu, tetapi melayani
yang kebenaran, yang roh, yang baru. Jadi bagaimana mungkin menerima keselamatan Tuhan, menerima Injil Yesus Kristus, tetapi berbalik kepada daging dan duniawi dan perbuatan hukum Taurat? Walaupun akan ada pencobaan, walaupun akan ada penderitaan dan penganiayaan, tapi kita bisa mengabaikan Injil Yesus Kristus. Dengan begitu, kita berkata apa? Kita tidak lagi hidup menurut daging. Jadi Ibrani mulai 10 ini memulai dengan tentang penjelasan hukum Taurat, tetapi pada ayat yang terakhir ternyata tentang iman. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita hidup sebagai orang-orang yang punya iman dan kepercayaan. Tidak perlu lagi minta tolong memberi iman kepercayaan. Tidak lagi kita minta tolong mengampuni dosa kita. Tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang punya kepercayaan dan iman. Kita sudah menjadi orang benar. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Yesus Kristus. Ini apa yang Tuhan mau menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Ibrani. Jadi semua firman Tuhan tentang Injil Yesus telah genap lengkap di pasal 10 Ibrani. Lalu Tuhan berkata tentang persekutuan. Dan mulai ayat pasal 11, Tuhan berkata tentang para nenek moyang beriman. Jadi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi, di dalam pelayanan pemberitaan Injil ini, saya juga menerima banyak penderitaan. Karena tempat misiku ada banyak yang pembatasan-pembatasan keagamaan. Jadi selama saya memberitakan Injil, sudah 3 kali saya tertangkap dan dikeluarkan dari negara yang saya melayani. Dan sudah banyak sekali pindah rumah karena menghindari penganiayaan keagamaan. Satu ketika, pada saat saya memberitakan Injil, tiba-tiba polisi-polisi datang di tempatnya. Lalu saya tertangkap dan ditahan di kepolisian dan bertanya, siapakah kamu? Dan mereka mulai memeriksa tentang aku. Dan saya berpikir saya tidak boleh berkata aku ini adalah seorang pendeta. Lalu saya menjawab, aku seorang bisnis. Bilangnya, bisnis apa? Katanya ini pedagang pertanian, hasil pertanian, impor ekspornya. Hasil apa? Barangnya apa? Saya jual beli kacang. Jadi untuk sekilo kacang harganya berapa? Dia bertanya. Tapi memang saya kurang tahu berapa harganya itu biasanya kan. Jadi saya harus berbohong kepadanya. Terus sepanjang hari saya diperiksakan olehnya. Tapi susah sekali berbohong terus itu. Karena ia memang berkata sesuatu yang benar itu adalah yang baik kan. Dan pada malam saya ditahan. Lalu di dalam hatiku ada banyak kesulitan dan terengkar. Apakah saya harus melakukan begini untuk menjagaku? Ya, Tuhan adalah Tuhanku. Dan ada yang firman Tuhan diajari oleh guruku. Kenapa kau mau menjaga dirimu? Jika Tuhan menjagamu, kamu akan menjadi sempurna.
Setelah esok harinya akan memulai lagi pemeriksaan. Dan saya meminta dikasih kertas. Mereka tanya, ada kenapa? Ada alasannya apa? Saya ceritakan tentang yang faktanya. Sebenarnya saya pendeta dan misionari. Saya punya 3 anak laki-laki sama istri. Kami berlima memberitakan Injil di tempat ini. Dan tempat tinggalnya beralamat begini. Kemarin saya berbohong itu, ya saya meminta maaf. Ya, walaupun begitu saya mau tinggal di sini. Lalu saya terus tulis semuanya, sampaikan kepadanya, ke polisi. Lalu mereka terkaget juga. Dan mereka tanya balik, kenapa Anda melakukan begini? Saya berkata, inilah faktanya. Ya, jika saya melanggar hukum, ya saya akan terima hukumannya. Dan lalu mereka memeriksa kembali. Dan apa yang berada saya sampaikan semuanya dengan jujur. Lalu mereka datang di tempat tinggal kami dan periksa semuanya lagi. Dan setelah itu, mereka membebaskan aku dan pergi. Saya juga terkaget. Ini tidak akan mungkin terjadi. Tapi ini memang Tuhan menjaga kita. Nah, bagaimana orang benar dapat hidup? Orang benar hidup oleh iman. Seharusnya saya tertangkap dan diusir dari negaranya. Tetapi jika kita berjalan dengan kepercayaan kepada Tuhan, pasti lihat Tuhan menjaga kita. Memang jemaat-jemaat berdoa untuk saya. Sungguh saya dapat mengalami pekerjaan Tuhan. Jadi tidak lagi hidup menurut daging, permintaan daging. Karena Tuhan Allah menjadi Tuhanku. Katanya Daud juga kan, tidak ada kekurangan bagiku. Jika saya mengalami permasalahan, Tuhan sudah memberi firman Tuhan. Dan kita membuat istana dengan firman-Nya. Tidak bisa kita sendiri melawan dengan keadaannya, kesulitannya. Tetapi firman Tuhan dapat mengalahkan semua segala kesulitan. Dengan itu, saya membaca, pikir, dan menyampaikan tentang kitab Ibrani. Dengan cara begitu, saya tetap melayani dalam firman Tuhan lebih 27 tahun. Sudah banyak sekali saya mengirim firman di dalam kitab Ibrani. Jika jemaat-jemaat berada di dalam kesulitan, mulai dari Injil dan bagaimana Tuhan menjaga kita, dan semua cerita-cerita ini disampaikan kepada jemaat, tidak ada yang kesulitan dapat dikalahkan oleh firman-Nya. Dan oleh sebab banyak jemaat kena corona tahun yang lalu dan menerima sakit penyakit, waktu itu pun saya terus pakai kitab Ibrani. Ya, Dia telah menyempurnakan kita. Dia telah sempurnakan kita, menguduskan kita. Jadi tidak lagi kita yang melakukan sesuatu, tetapi Tuhan Yesus telah menggenapi dan menyempurnakan kita. Jadi kepada jemaat-jemaat yang takut karena kesulitan, jika firman ini disampaikan kepada mereka,
Mereka dapat bebaskan diri dari keadaan-keadaannya. Dan jika jemaat-jemaat dan saudara-saudarinya masuk ke dalam penjara karena Injil Yesus, memang kita terasa sulit juga. Tapi setiap hari saya memberi firman Tuhan seperti saya menulis kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani ini ada harapan. Di sini juga ada banyak orang-orang yang beriman, nenek moyang kita kan. Mulai dari Abraham sampai banyak jemaat-jemaat dan malaikat tetap melihat kita. Pada saat firman Tuhan kita terima dan kita dapat membebaskan diri daripada segala kesulitannya. Jadi, kehidupan rohani kita sudah jauh berbeda dari dulu. Yang lama, yang pertama, dulu kita meminta ampun, tolong ampunilah dosa kita. Tolong menggenapilah, ampunilah, hapuskanlah dosa kita. Terus meminta begitu. Ini cara hidup kita yang dulu, ya kan? Tapi sekarang bagaimana kita hidup? Apa saja kau doa dan mintakan, percayalah kau sudah menerimanya. Ya, Tuhan, terima kasih Engkau telah melakukannya. Terima kasih Tuhan telah melengkapinya. Tuhan, terima kasih telah menyempurnakanku. Tuhan telah membuat kita orang benar hidup oleh iman. Jika kita maju dengan iman dari Yesus dan Tuhan, kita dapat mengalahkan kesulitan dan keadaan apa saja. Lalu kita akan hidup yang berbuah. Lalu kita akan orang menjadi lebih dari menang. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari membaca banyak kali kitab surat Ibrani dan pasti akan menerima kekuatan dari Tuhan. Ya, baik, terima kasih banyak.